Keasikan main Mobile Legends, anak TKW Taiwan ini meninggal dunia karena ditindih oleh kakaknya sendiri. Ini kisah dari Taiwan yang beberapa hari ini viral ya. Jadi ada teman kita yang di Taiwan, dia berstatus kaburan dan anaknya meninggal. Untuk anak yang belum berusia sebulan, seorang bayi laki-laki yang berumur belum genap 1 bulan ya, belum genap sebulan, ditemukan meninggal dunia oleh ibunya kemarin pada tanggal 14 kemarin bulan 6 sekitar pukul 6 pagi di kamarnya ya, di kawasan Taichung. Menurut pengakuan ibunya yang bernama Tuti asal Kalirejo, itu penyebab kematiannya karena tertindih bantal milik anaknya yang besar berumur 3 tahun karena mereka tidur seranjang. Ada kalau pengakuan ibunya itu tertindih bantal, kalau menurut polisi ya ketindih anaknya itu ya. Sebagaimana dilansir United Daily News, Tuti yang berstatus ilegal tersebut mempunyai 2 anak dari cowoknya yang juga pekerja migran di Taiwan. Cowoknya juga berbeda. Anaknya yang besar berumur 3 tahun dan bayinya yang belum genap 1 bulan yang meninggal itu. Selain itu, ia juga mengasuh anak orang lain, anak pekerja migran kaburan lain yang baru berusia 3 bulan juga ya, dari temennya yang juga pekerja migran. Tuti harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka juga dan membayar kontrakan untuk karena sudah menunggak beberapa bulan, itu menurut ceritanya ya. Kemarin itu viral di media sosial dan berita Taiwan ya. Nah, ini kisahnya. Jadi kalau menurut penuturan dari Faisal Soh, Mbak Tuti ini malamnya, paginya sebelum anaknya meninggal, itu malamnya dia main Mobile Legends ya. Jadi dia memang pecinta ML, Mobile Legends maksudnya, mau pecinta ML. Jadi malamnya mungkin kecapean main Mobile Legends, tidak sadar anaknya posisi tidurnya seperti apa. Dia berpikir anaknya udah tidur, ya udah dia santai main Mobile Legends. Nah, ternyata anaknya tertindih oleh anaknya yang besar itu. Akhirnya meninggal dunia. Dan anak yang 3 bulan itu langsung dikembalikan ke orang tuanya karena mbaknya ya langsung didatangi polisi, diperiksa, ternyata dia kondisinya kaburan dan ditangkap, ditaruh di detasemen imigrasi untuk menunggu pemulangan. Nah, anaknya sendiri itu memang murni ya, kematiannya karena ketindih kakaknya itu tadi dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan. So, anaknya yang berumur 3 tahun itu dititipkan di penampungan untuk saat ini sambil menunggu proses ibunya yang sekarang dipenjara di imigrasi untuk menunggu kepulangan. Nanti keduanya mau dipulangkan ke Indonesia ya. Nah, sebenarnya Mbak Tuti ini ruangannya nggak terlalu luas loh ya. Menurut keterangan Mbak Tuti ini, ayah dari kedua anak itu tidak tinggal serumah ya. Taulah maklum kaburan kan bekerjanya harus sana sini, kalau nggak bekerja seperti itu ya nggak ada uang. Ia bersama 2 anak laki-lakinya tinggal bertiga di kontrakan yang berukuran hanya 3 kali 4 meter itu. Kedua anaknya tidur dalam satu ranjang. Nah, salahnya di situ tidak diawasin ya. Umur belum ada 1 bulan kok disandingkan dengan anak yang sudah 3 tahun, yang sudah aktif-aktifnya gitu ya. Kemungkinan karena abangnya terlalu capek, karena kakaknya itu terlalu lelah tidurnya, dia tidak menyadari kalau bantal yang dipakai menindih adiknya. Ya belum sadar lah anak usia segitu. Nah, ini buat pelajaran teman-teman semua yang ada di Taiwan ya. Untung ini yang meninggal anaknya sendiri. Kalau yang meninggal anak yang diasuh orang lain, dia bisa kena pasal pidana dan hukumannya sangat berat sekali ya. Apalagi kalau sampai ada tanda-tanda kekerasan. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di Taiwan, untuk menghindari melahirkan di sana ya, karena biaya juga besar, terus kasihan lah anak-anaknya harus tinggal kekurangan di Taiwan, tinggal di tempat sempit di Taiwan, terus mereka nanti pertumbuhannya juga nggak normal, nggak bisa bermain. Kalau di Indonesia kan enak, ada teman-teman 3 tahun itu sudah bisa main dengan teman-temannya, terus bahasanya terbentuk. Kalau seperti ini ya tahu sendiri ya, di kalangan para PMI Taiwan itu yang kaburan itu biasanya satu tempat kan digunakan untuk banyak orang dewasanya. Perkembangan anak itu juga memang kurang gitu. Jadi teman-teman di KDI juga ada program pemulangan anak kan. Jadi kalau yang punya anak lebih baik dipulangkan saja ke Indonesia biar perkembangan anaknya itu lebih baik ya, tidak terjadi kisah-kisah seperti ini. Apalagi nanti dia tahu kerasnya kehidupan di Taiwan nanti akan membekas di otak bawah sadar anak-anak tersebut. So, bagi kalian yang mempunyai anak, sayangi anak kalian, pulangkan aja sebelum terjadi apa-apa di Taiwan. Dan banyak sekali loh
anaknya yang tertinggal di Taiwan tidak bisa pulang karena nggak ada akte kelahiran dan sebagainya, itu banyak sekali. Mumpung di KDI itu kemarin ada program pemulangan bayi, itu dimanfaatkan saja, dipulangkan saja ke Indonesia. Kalau di Indonesia nggak bisa mendidik sendiri, kan ada pondok pesantren, titipkan saja pondok pesantren, kita tinggal bayar setiap bulan, anak kita akan dididik lebih baik ya, daripada dia berada di panti asuhan di Taiwan, kemudian bahasanya juga nanti nggak bisa, ya nggak sesuai harapan kita. Mungkin lebih baik kalau punya anak pulangkan, jangan sampai seperti Mbak ini ya, anaknya double-double di Taiwan seperti ini, cari makan susah, bekerja susah. Itu untuk jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Semoga informasi ini ya bermanfaat bagi kita semua yang punya anak di Taiwan ataupun di negara lain sama saja, dan juga menjadi perhatian bahwasanya berhati-hatilah, anak itu tidak berdosa, yang berdosa itu ibu dan bapaknya. Tidak ada istilah anak haram, yang ada adalah ibu dan bapak yang haram karena melakukan hal-hal yang dilarang. Maka tidak ada anak haram. Anak itu semuanya suci, hormati mereka, kasihani mereka, dan tempatkan mereka di tempat yang layak.